Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya, Aisyah Syafikarani, di mata kuliah Rupa Dasar 2. Untuk minggu ini, kita akan membahas mengenai pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang bidang biomorfik, warna analogus, dan kontras. Sebelumnya, kita akan berbicara dulu mengenai bidang, yaitu bidang biomorfik. Jadi bidang itu sebenarnya terdiri dari berbagai macam. Yang pertama itu ada namanya bidang geometri, dan yang kedua yaitu bidang organik atau lebih dikenal dengan sebutan biomorfik. Jadi apa itu bidang geometri? Kalau bidang geometri itu merupakan bidang teratur yang dibuat itu berdasarkan pada perhitungan, biasanya perhitungan matematika ya, seperti persegi, segitiga, lingkaran, kemudian jajar ganjang, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang namanya bidang organik atau bidang biomorfik, yaitu bidang yang dibuat secara bebas dan biasanya berbentuk bidang organik yang biasanya itu based on nature, jadi berasal dari alam. Nah, untuk pokok bahasan kali ini kita akan lebih spesifik membahas bidang biomorfik itu sendiri, karena kalau bidang geometri kita udah mempelajarinya gitu ya di semester sebelumnya. Jadi di semester sekarang yang pada semester 2 kita akan lebih fokus belajar tentang bidang biomorfik. Jadi ini adalah beberapa contoh dari bidang biomorfik. Jadi yang gambar hijau itu seperti daun, kemudian yang orange ini seperti pohon, begitu juga dengan yang warna pink, dia seperti daun. Jadi bentuk-bentuk yang base atau dasarnya itu kita menyerupai atau menirukan benda-benda yang ada di alam. Oke, setelah belajar tentang bidang biomorfik, selanjutnya kita akan belajar tentang warna analogus. Jadi apa itu warna analogus? Jadi warna analogus merupakan warna yang memiliki susunan warna berdampingan gitu ya di lingkaran Munsell. Jadi contohnya adalah misalnya urutan warna dari merah ke biru, kemudian urutan warna dari biru ke hijau, kemudian juga urutan warna misalnya merah ke jingga, seperti itu. Jadi lebih gampang ya kita bisa melihatnya di lingkaran Munsell gitu. Jadi seperti ini ya, ini tiga warna yang saling berdampingan itu disebut dengan warna analogus. Selanjutnya setelah kita belajar tentang warna analogus, kita akan belajar tentang kontras. Jadi apa itu kontras? Kontras dalam desain itu mengandung arti misalnya perbedaan gitu ya. Kalau di dalam bidang bisa kita lihat gitu, bulat dan persegi, dia sangat kontras dalam segi bidang. Kemudian berarti juga pertentangan gitu, misalnya panjang, pendek, hitam, putih. Kemudian juga berarti variasi atau keragaman, misalnya di antara bentuk yang sama ada 2 atau 3 bidang yang memiliki bentuk yang berbeda. Selain itu, kontras di dalam desain itu juga dapat diartikan sebagai sebuah prinsip yang esensial gitu untuk mencapai sebuah unity dalam desain, sebagai suatu variasi, kemudian rangsangan perhatian. Kemudian juga bisa membangkitkan kedinamisan atau kehangatan, sehingga sebuah komposisi itu tidak mengalami kemonotonan. Jadi kalau kita repetition di sebuah desain gitu, dia tidak terlihat monoton, dengan cara membangkitkan atau mengaplikasikan kontras itu sendiri di dalam karya kita. Kemudian kontras itu ada apa aja? Jadi kontras itu terdiri dari beberapa unsur dasar yang dapat dibentuk, seperti kontras oleh bentuk, kontras oleh warna, arah, kerapatan dan kerenggangan, dan ukuran. Ini ada beberapa contoh dari kontras. Misalnya yang sebelah kiri itu adalah kontras oleh bentuk gitu ya. Di antara semua bentuk persegi ada lingkaran. Begitu juga dengan yang sebelah kanan itu adalah kontras warna. Di saat semuanya berwarna merah, dia berwarna hijau. Kemudian ini juga kontras arah gitu. Di antara beberapa arah yang sama ada 3 bidang yang memiliki arah yang berbeda. Kemudian sebelah kanan itu juga kontras oleh kerenggangan dan kerapatan. Terlihat dari renggang, kemudian di tengah-tengah dia merapat, kemudian di akhir dia kembali lagi ke renggang. Nah, ini juga kontras oleh ukuran gitu ya. Di antara beberapa ukuran yang sama, di tengah-tengah terdapat 5 bidang dengan ukuran yang lebih kecil. Itu juga bisa untuk menunjukkan kontras itu sendiri. Kemudian juga ada yang dikenal dengan kontras discord. Jadi apa itu kontras discord? Kontras discord itu disebut juga dengan kontras yang berselisih ekstrim. Jadi yang perbedaannya sangat ekstrim. Kontras discord itu merupakan dominasi yang menggunakan kontras bidang dan kontras warna komplementer. Jadi kalau kalian udah pernah belajar tentang warna komplementer, nah
itu juga bisa diaplikasikan dalam kontras Discord ini. Contohnya seperti ini. Jadi ada dari bidang ya, persegi sama segitiga, itu sangat kontras. Begitu juga dengan warna gitu, menggunakan warna komplementer, yaitu warna yang saling berseberangan di lingkaran Munsell gitu ya. Jadi warna merah kalau ditarik 180 derajat dia itu akan bertemu dengan warna hijau. Nah, itu yang disebut dengan warna komplementer. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih yang udah mengikuti perkuliahan hari ini. Khususnya kita sudah belajar ya mengenai bidang biomorfik, kemudian belajar tentang warna analogus, dan belajar tentang kontras. Dan materi-materi ini bisa kalian pelajari lebih lanjut. Kemudian materi-materi ini akan menjadi dasar kalian dalam mengerjakan tugas 1, yaitu mengenai komposisi bidang biomorfik. Jika kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan via forum di LMS atau bisa langsung mengontak saya. Sampai ketemu di perkuliahan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.